sunnah Rasul yang kemudian mesti kita ini tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ini sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul ya. Makanya menunggang kuda dan memanah. Nah, artinya setiap langkahmu, aktivitasmu jadi nilai ibadah di situ ya. Wah, keren banget. Sudah nilai ibadah, harumin daerah, tapi nggak dibantu sama daerah. Cuak, ya nggak sih? Iya. Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan dua orang yang menorehkan prestasi untuk daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dua orang spesial. Kalau saya bilang pakai telur nanti diprotes lagi, katanya pasti ngomong kayak telur spesial gitu ya, enggak ya. Jadi pakai karet dua gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang yang harumkan nama daerah dengan semangat dirinya sendiri gitu ya. Karena semangat dirinya sendiri karena ada sedikit informasi yang saya dapat tentang masalah aktivitas dua pelajar yang membanggakan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang hari ini bisa hadir di podcast Sampul Said. Langsung aja, nggak usah repot-repot, kita perkenalkan dulu deh dari yang paling cantik, karena yang cantik cuma satu di sini. Ya, di antara kita bertiga cantik cuma satu ya. Yang paling cantik dulu. Boleh perkenalkan nama dulu deh. Oke, namanya siapa? Raisa biasa dipanggil. Sekarang aktivitasnya apa? Sekolah sama latihan. Iya, sekolah di mana? SMP 10. Di SMP 10 tuh dekat dekat Samsat ya? Iya. Dekat Samsat. Iya, dekat Samsat ya. KUA nggak sih? Iya nggak sih? Masuk KUA. Iya, masuk KUA. Oke, yang paling ganteng, yang ganteng lah. Kalau saya mau expire sudah, kalau dia masih bujang. Bujang juga sih, second tapi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abian Atarafi Jatmiko. Wah, keren kali namamu deh. Aduh. Namanya sekeren prestasinya. Nah, saya mau tanya sesuatu hal, bicarain tentang masalah prestasi. Hari ini aktivitasnya sebagai atlet panahan ya. Sebelum saya ngobrol tentang prestasi, saya mau tanya nih. Mulai manah kapan tuh? Pas COVID itu tahun 2019 ya? Saya. Oh, 2019. Kalau kamu, Dek? Saya dari 2018 pas kelas 4 ikut ekskul. Kelas 4 SD? Iya, SD. Ikut ekskul. Udah berapa tahun tuh kamu? Sekitar 4-5 tahunan. 4-5 tahunan. Iya. Kenapa mau ikut ekskul, atau nggak ada pilihan, atau ada minat atau ada ketertarikan lain nggak sih? Itu di dulu. Karena memang ya bagaimana olahraga orang bapak saya olahraganya itu ya jadi aku dibawa ke situ. Nggak apa-apa, cerita aja. Awalnya buat ngisi waktu kan pas COVID, daripada main HP terus. Jadi disuruh ikut, keterusan. Nah, ini yang menarik nih. Jadi keterusan. Jadi aktivitas COVID kemarin itu banyak yang terjebak di handphone dan akhirnya etika dan akhlaknya bermasalah gitu ya. Karena main game kan? Main game. Sumpah serapa di game itu kan biasanya gitu ya. Nah, kalau ini dirubah. Iya kan? Banyak kata-kata mutiara yang bukan mutiara banget gitu ya. Mutiara yang ditaruh di lumpur kali ya. Enggak. Jadi hari ini adik kita yang hari ini hadir, bagaimana mengekspresikan diri di momentum yang menyedihkan ya. Saya bilang menyedihkan waktu itu ya. Karena kan semua orang, kita dilarang ketemu sama orang, kita dilarang diskusi, kita dilarang kumpul, dan ada yang dimanfaatkan dengan aktivitas positif, yaitu latihan manah. Ngisi aktivitas itu. Di situ mulai ya? Ya, mulai dari situ. Udah berapa tahun tuh kira-kira tuh? Udah 2, 3, 4 tahunan ya? Enggak sih. 2013
3-4 tahun. 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. Itu udah aktif atau langsung ikut lomba? Baru-baru mulai, baru aktif. Baru aktif. Baru megang gitu ya? Iya. Baru pegang alat. Iya, baru mulai dari awal. Baru mulai dari awal. Kalau kamu sendiri kapan, Dek? Kalau saya dari 2018 ikut ekskul karena banyak pilihannya, cuman menarik itu panahan. Karena belum ada, jarang sama sekali di Penajam tuh panahan. Panahan. Ya, jadi ikut ekskul sampai 2020 pas Covid selesai, 2021 mulai serius. Mulai serius. Iya. Prestasi apa yang pertama kamu dapat dari panahan? Prestasi yang pertama kali Di tingkat kabupaten mungkin? Atau di tingkat provinsi gitu? masih antar klub. Antar klub? Antar klub tuh pertama kali saya di Samarinda Oh, tahun 2021 Desember. uh-huh. Itu juara 1 10 meter paling pertama. Oh, itu pertama ya? Iya. Kayak apa rasanya? Karena serius aku tanya, karena jujur ya, umur itu berapa tuh waktu itu? Itu sudah di umur 14 tahun. 14 tahun? Iya. Oh, Kemarin tuh kan karena 14 tahun kamu udah mana gitu? iya, dari umur 13. Dulu dari umur 13. Berarti 1 tahun kemarin itu udah dipakai latihan udah anu ya? Iya, udah mulai serius-serius latihan. Kalau kamu sendiri gimana, Dek? Kapan mulainya? Bukan mulai, dapat ya setidaknya banggakan klub dulu deh. Iya. Pas Borneo Open 7. Borneo Open 7 di Tenggarong. di Tenggarong ya? Iya, juara 1 7 meter. Juara 1 juga? Iya. Wow, bisa luar biasa nih. Itu udah berapa lama latihan waktu itu? Berapa lama ya? Ada setahun atau 2 tahun gitu? Nyampe. Nyampe ya? Nah, abang atau kakak mau nanya nih sebenarnya. Apa kendala menurut kamu yang paling krusial untuk di daerah kita? Yang krusial itu gini maksud saya, gimana ya jawab kasih pertanyaannya. Jadi paling penting buat kamu harusnya ada buat teman-teman atlet yang hari ini sudah, karena nanti kita akan ngobrol sedikit bicara tentang Porprov. Sebelum ke Porprov, apa yang paling penting dibutuhkan teman-teman? Yang paling dibutuhkan ya pasti alat. Karena tuh untuk perbandingan semua alat itu beda-beda. Kalau daerah lain keren-keren gitu ya? Ya. Kita nggak apa-apa ngomong aja. Ya biar yang punya kebijakan di sana bisa lihat bahwa hari ini anak-anak kita sedang berprestasi dan butuh disupport, bukan hanya cuap-cuap di media gitu, tapi mau mendukung tapi tidak mendukung, itu kan lucu ya. Jadi pas tahun 2022 pertengahan kan mulai ikut main di Banjar. Oh, sempat ke Banjar? Iya, sempat sampai ke Banjar tuh ngelihat alat musuh tuh, wah, ngeri-ngeri sudah. Ngeri-ngeri sedap ya? Mahal ya. Jadi pas selesai itu Popda di Pasir tuh ngeliat musuh juga ngeri-ngeri alatnya dibandingkan di PPU itu terkendala dengan alatnya. Terkendala dengan yang masih terbatas. Tapi kamu juara 1 deh. Udah juara 1, juara 2. Oh, juara 2 di situ ya? Iya, Popda. Untuk Popdanya. Terus sejauh ini kamu kan kita butuh tempat nggak sih? Tempat kalian latihan itu di mana sih? Kalau Anda di lapangan perumahan. Lapangan perumahan di daerah Penajam sini? Iya, daerah Penajam. Jadi kita nggak punya alat tempat sendiri ya, Bu ya? Belum. Kita belum punya tempat sama sekali. Belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, masih di klub masing-masing ya. Ya, tetapi kalau klub semua sudah punya lapangan masing-masing ya. Iya. Cuman kapasitasnya nggak memadai. Oke. Ini beda klub atau satu klub? Beda klub. Beda. Oh, beda klub. Iya, beda klub. Nama klubnya apa ya? Harus dipromosi, rugi lama di sini nggak promosi. Nama klub saya Penajam Archery Club. Itu berada di depan Masjid Islamic Center di Nipa Kilo 9. Biasa latihan di situ ya? Biasa latihan di situ. Biasa. Terus kamu sama klubnya di mana? Archery di Perumahan Bukit Rawa Indah. Archery. Archery. Aku kalau ngomongin panahan tuh kayak ngingat apa ya? Ingat apa sih film
Arjuna. Pak Arjuna. Nah, ya ini nggak bisa ditembak nih, jujur aja nih ya, nggak bisa ditembak. Yang ada karena dia mahir menembak ini. Kalau itu mahir. Kalau yang cowok nih mahir menembak ini. Ya nembak panahan maksudnya ya kan. Nah, karena sudah mulai pintar tuh. Biasanya udah mulai pintar tuh, udah paham mana maksudnya lo ya. Oke, bicarain tentang masalah manah. Panah ini kan bicara tentang mental deh ya. Iya. Karena kan saya pikir gini ya, saya agak susah ya. Karena kan problem kita sekarang di era-era saat ini itu kan mental. Karena apalagi bicarain tentang tadi yang bilang alatku nggak sebaik alat teman-teman di daerah lain gitu. Ada down, ada. Itu buat salah satu rasa mental kita turun nggak sih? Sempat dulu pas pertama kali ngeliat kayak gitu, sempat down. Cuman dinasihati sama pelatih untuk tetap berani, fokus sama PD. Oh, jadi percaya diri sampai tetap ya. sekarang tuh harus PD terus. Terus kamu juga gitu? Sama Gitu. Alat yang kamu punya perbandingannya pada waktu bertanding di Porprov. Kita ngomongin Porprov ya. Porprov kemarin juga kalah kita posisinya. Alat. Masih kalah ya. Iya. Tapi kita juara. Juara ya. Nah, hari ini jadi ya. Kemarin di Porprov dapat apa? Saya dulu pas di Porprov dapat 2 emas, 1 perak. Itu 1 emas individu, 1 emas bergu dan 1 perak mixed team. Kalau saya 1 perak. 1 perak. Mixed team. Mixed team. Iya, Mixed team. Iya, mixed team. Jadi dia itu punya grup ya. Iya, bergu tapi dalam 2 orang aja. Beda jenis kelamin. Satu Kayak cowok, cowok. satu cewek. Dia campuran gitu kayak gitu ya. Aku tadi sebelum pergi ke sini itu aku nonton panahan dulu, ngeliatin Indonesia lagi main gitu, lawan Meksiko, lawan apa lagi? Lawan Amerika. Iya, kemarin ya. Iya. Nah itu yang menarik menurut saya gini. Kenapa kemudian ini saya coba untuk sampaikan bahwa kita mesti tahu bahwa sebenarnya apa yang jadi olahraga ini adalah sesuatu yang ya bukan hanya sekedar olahraga, tapi ini jadi sebuah risalah sunnah Rasul yang kemudian mesti kita ini tahu nggak sih? Ini sunnah Rasul ya, sunnah Rasul ya. Makanya menunggang kuda dan memanah. Nah, artinya setiap langkahmu, aktivitasmu jadi nilai ibadah di situ ya. Wah, keren banget. Sudah nilai ibadah, harumin daerah, tapi nggak dibantu sama daerah. Cuak, ya nggak sih? Iya. Harapannya untuk kamu sendiri ini, kamu berharap apa sih bicarain tentang masalah hari ini kan udah ngarumin ya, bawa emas lagi 2. Nanti kita bisa teman-teman bisa lihat nih kalau nanti kita dibilang hoax ya. Jadi kita pengen tayangkan, nanti kita akan tayangkan di momen ini. Kita akan tayangkan medali-medali dari adik-adik kita yang udah harumkan nama daerah. Tadi Ya? Harapan. Harapan untuk daerah. Iya. Oh iya, terkhusus bicara karena kan hari ini kan nggak bisa nih saya panggil semua atlet di sini kan. Teman-teman yang hari ini lagi mau persiapan apa ini? Popda ya. Popda dan Porprov ya. Porprov ya. Porprov. Nah, menuju Porprov dan harumkan nama daerah lagi. Nah, apa yang kamu harapkan? Karena kamu jadi wakil nih ya. Bukan cuma wakil rakyat ya, tapi wakil dari teman-teman atlet ya. Bukan DPR loh ya. Harapan saya sih untuk daerah ya semoga aja ada pengadaan alat karena masih terbatas dengan alat sampai sekarang. Terus kalau kamu sendiri apa deh? Sama itu aja. Sama itu aja. Soalnya Dia lagi irit-irit suara ya? karena kita latihan itu harus menggunakan anak panah. Anak panah itu kadang juga hilang, pecah. Nabrak tuh kan bisa pecah. Bisa pecah ya? Jadi ya berkurang dengan harga anak panah tuh yang lumayan mahal, menguras dompet. Jadi semoga aja kedepannya ada pengadaan alat dari daerah. Pengadaan. Yang paling penting itu sebenarnya anak panah nggak sih? Anak panah Anak sama panah. busur. Sama busurnya. Iya.
Sisanya tuh Kan banyak sih. Aku apa ya? Aku dengar alatnya kan rada-rada mahal ya. ya lumayan. Lumayan. Ya, untuk persiapan standar untuk anu ya, untuk berlomba ya. Ya untuk Kalau untuk buat latihan, pemula ya enggak juga ya. Lumayan. 3.000 cukup ya? naik dikit. Oh, naik dikit. Waduh, Masya Allah nih. Dikit lah. Aduh, mesti picik kepala saya sama bocilku. Nah, ya ini kita yakin betul ya bahwa selama ini orang tua yang ikut support ya, Iya. yang biayain, Iya. Biayain. gitu ya. Miris ya. Saya agak sedikit ya, semoga lah ini bisa jadi perhatian pemerintah bahwa sebenarnya ya anak-anak kita ya sudah berprestasi dan hari ini bisa bawa emas pulang. Waktu di Berau nggak sih? Di Berau. Di Berau ya? Iya. Porprov Berau. Ya, Porprov Berau ya. Porprov di Bawa Berau. emas, bawa medali, dan hari ini mereka lagi butuh bagaimana pemerintah hadir mensupport mereka. Nah, kalau kamu sendiri apa nih yang kamu butuhkan nih? Apa? Karena saya dapat informasi katanya kalau daerah lain itu sampai ada message-nya khusus gitu ya. Sama. Iya kan? Iya kan? Iya pasti. Di Samarinda. Yang Samarinda ada message-nya Di khusus. Balikpapan kayak gitu. Kalau kamu mama bapak yang Kadang pijat sendiri ya. karena pijat sendiri. Aduh, sakit. Bilang berat nggak sih itu? Aku dikasih tahu ya. Aku dikasih tahu katanya alatnya berat ya. Lumayan. Itu tuh, Lumayan. aku pengen tadi sebenarnya bawa apa? Pengen lihat panahnya di bawah gitu. Pengen gitu biar berat kayaknya. Berapa kilo hitungannya itu? Buat tarikan yang saya pakai sekarang di sekitar 49 sampai 55 lbs, itu sekitar 20 kiloan. Ya paling berat tuh 25 kilo. 25 kilo. Iya, Perbandingan ngangkatnya itu. iya perbandingan. Berat Nariknya. nariknya kan? Nariknya Iya, aja. maksudnya nariknya. Untuk busurnya tuh paling sekitar 5 sampai 7 kiloan. Busurnya, Iya buat busur sendiri. sumpah, sudah busurnya berat, nariknya juga. Berat. Iya. Oh shit dah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Terus kamu juga gitu? Kalau kamu berapa? Kalau saya di sekitar 37 lbs. Itu persentasenya berapa? Sekitar 16 kiloan. 16 kilo. Iya. Terus busurnya berapa kilo? tuh? Berat depannya 3 kiloan. 3 kiloan. 3 kilo. Dulu langsung pakai panah gitu atau enggak sih? Enggak. Enggak ya. Enggak. Yang apa? Yang pakai bambu gitu. Yang Enggak ya. Enggak dong. Itu ke zaman kan ada bambu ya. Oh, itu waktu zaman batu banget ya. Tapi dulu pas permulaan tuh masih pakai paralon. Hmm. Bukan bambu, paralon dia. Dari pipa-pipa itu dibuat kayak busur, nanti lama-lama naik ke yang biasa. Yang biasa. Memang sengaja pakai paralon atau nggak ada alat sudah waktu itu? Karena Belum ada. buat Pemula. iya buat belajar dulu. Belajar Oh, untuk dulu. ngetek gitu ya. Iya. Jadi, berarti kamu untuk bocil-bocil di bawah itu kamu udah mulai ngajarin berarti? Bisa dibilang, Bisa. tapi Di sekolah? kadang-kadang aja. Kalau itu di lokasi latihan? Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang aja. Karena kan sudah ada pelatih juga. di Iya. sana. Ada pelatih juga Iya. ya. Tapi kan tinggal karena nggak pelatihnya berapa orang sih? Kan kamu bebas mau nggak mau atletnya ikut turun juga kan? Iya. Iya. Untuk atlet yang lebih lama dikatakan lama, ya bisa membantu anak-anak yang kecil yang pemula itu buat memudahkan pelatih yang lagi melatih. Selain panahnya berat, udah hasilin prestasi dan harganya mahal. Iya nggak sih? Kayak emas bilangnya. Satu anak panah tuh. Satu anak iya bisa termasuk. Apa sih namanya satu anak panah nggak sih? Iya satu anak Satu panah. anak panah. Satu anak panah ya. Satu anak panah. Bisa sampai berapaan tuh? Satu bijinya. Satu biji. biji tergantung merek, kualitasnya lagi. Kalau untuk yang saya pakai nih satu anak panahnya per buahnya itu sekitar 1.300.000. 1.300.000. Satu biji. Satu biji saja. Kalau untuk selusin ya bisa sampai 12 sampai 14 jutaan. 3 biji udah setara gelang gitu ya, gelang emas ya. Gelang emas gitu. 3 biji udah setara gelang. Dan itu yang hari ini dipakai latihan juga. Iya. Itu yang dipakai latihan, itu juga yang dipakai lomba. Iya. Iya. Karena ya bisa dibilang karena terbatasan alat,
Jadi mau nggak mau itu. Tapi tetap semangat ya. Iya tetap Tetap semangat. harus. Ada persiapan khusus untuk persiapan pra porprov dan proprov? Paling dapat izin dispensasi setengah hari. setengah hari. Dari sekolah? Iya dari Perpa diminta untuk ke sekolah. Sekolah. Kamu sendiri sudah ada persiapan sendiri? Iya, sama juga kayak. Udah dapat dispensasi untuk persiapan untuk Popda dan Porprov ya? Pra porprov? Iya. Pra-porprov. Ada nggak kesulitan dari sekolah-sekolah sejauh ini? Sejauh ini sih nggak ada. Terus disupport sama sekolah, Sekolah ya? diizinin terus. Ya karena udah bawa emas gitu ya. Iya. Jadi sekarang udah banyak medali ya. Alhamdulillah lumayan. Ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Pas pertama kali dapat di lomba daerah, lomba plat merah kayak Popda, Porprov, Popnas. Pinter banget nih anak sumpah. Plat merah deh. Tahu banget tuh kegiatan yang pemerintahan itu. Itu pas pertama kali dapat senang karena ya duit di situ. Oh iya, duit di situ. Ada uangnya. Apalagi untuk Popda sama Porprov, Iya. duit isinya di situ. Iya. Ada duit di situ ya. Iya. Ada duit. Lama Kalau pemerintah merhatiin, kalau bonusnya besar gitu ya kan. Iya. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu nih, alat aja belum disu. Karena ya gimana ya? Kan alat ya. Tapi terlepas bicarain tentang cuan, ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Ada. Iya. Ya karena buat apresiasi sendiri Iya. bisa ngelangkah sampai sejauh ini, Iya. bisa berusaha sampai titik terakhir untuk dapatin medali itu. Ini bisa dapatin medali itu. Iya. Ada targetan nggak buat si gadis satu ini nah? Dia baru kelas 2 SMP loh. Dia baru kelas 2 SMP loh. Tapi saya takut pegangnya kayak botot deh ini. Iya. Sumpah aku ngebayangin nih, sumpah. Dengan 16 kilo tarikan plus berapa kilo tadi tuh Pak? 3 kilo. 3 kilo nih sumpah. Aduh. Ya diakumulasi bisa sampai 20 kilo juga jatuhnya. Ada targetan nggak? Ada target nggak sih kamu? Oh aku mau jadi atlet, bawa jadi atlet PON gitu atau SEA Games? Ada. Ada kiat apa yang kamu lakukan untuk menuju itu? Latihannya lebih keras lagi, ekstra. Ah. Kayak biasanya kan pulang sekolah latihan sampai sore. Nanti nambah lagi malam. Sampai malam latihan? Iya, Wah nambah luar lagi. biasa pelatih sekaligus orang tua. Oh. Digembleng beneran itu ya. Kamu sendiri gimana ada? Ada persiapan khusus atau ada targetan besar buat dirimu terkait bicara tentang masalah panahan? Selama ini target alhamdulillah sudah tercapai semua. Yang pertama ikut PON. Sudah pernah Walaupun ikut hanya PON ya? Eksebisi Sudah. Bawa Nusantara tuh sudah tercapai. Dapat medali di kejuaraan nasional. Habis itu dapat undangan seleknas tuh sudah tercapai juga dalam dekat ini. Cuman Kamu masih baru ada target-target yang lain. Apa yang menjadi targetan besar kamu? Lanjut PON lagi gitu ya, bisa bawa medali. Bisa, semoga aja lanjut PON, masuk pelatnas, juara di Popda, Porprov tahun depan. Dan dapat cuan. Dapat cuan lagi. Beasiswa biar sekolahnya Iya. lanjut. Nah ini saya coba sedikit ya di clear ya bahwa saya beberapa kali ini ngundang anak muda juga deh. Ya belakangan ini saya ngundang anak muda dan anak sekolah. Terus kemudian anak-anak yang berprestasi di luar akademik. Kita bisa lihat langsung ya bahwa hari ini anak-anak cerdas dalam arti tidak semua akademik bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi jalan hidup. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat hidup kita bahwa sebenarnya kecerdasan itu bukan hanya bicara tentang akademik. Dan saya berharap sebetulnya sekolah bisa lebih buka mata bahwa sebenarnya anak-anak di sekolah itu semuanya cerdas dan dia cerdas dengan posisinya masing-masing. Hari ini anak ini bersyukur. 2 orang ini adalah anak yang bersyukur hidup di lingkungan yang memang disupport di dunia itu dengan kemampuannya dia. Tapi banyak juga teman-teman kita punya kecerdasan seperti pintar nyanyi, tapi dia tidak pintar matematika, kasihan. Iya kan? Nah tapi kadang mereka nggak dinilai. Nah hari ini ada yang pintar mana dan harumkan nama daerah. Mungkin akademik tidak sama dengan teman-teman yang paling mahir bicarain tentang fisika dan matematika di sekolah. Tapi hari ini dia sudah torehkan dan harumkan nama daerah.
narumkan nama provinsi, ya nggak sih? Iya. Kadang agak susah sih ya, yang diukur itu kadang akademik. Tapi udahlah, tapi saya yakin proses pendidikan akan berubah untuk kemajuan bangsa kita. Ya berpikir baik dulu lah. Ini saya nggak mau kalian komentar sebenarnya, takutnya nanti guru mau lihat. Loh, tapi sekolah rutin kan? Belajaran ya kan? Iya. Nah, artinya ya sekolah juga wajib tetap karena itu penting. Ya, karena nggak selamanya kita berada di olahraga ini, nggak selamanya juga kita berada di sini juga. Jadi harus tetap belajar, akademik juga harus dibaikin, buat kedepannya lagi untuk kuliah dan lain-lainnya. Oh, kamu sendiri ada niatan untuk lanjut nanti mungkin ke Sekoi apa sih? Sekoi ya? Iya. Sekolah. Mau Sekoi ya? Enggak. Enggak. Mau masih saya mau dikasih sama orang tua gitu ya? Iya. Nah, bocil banget ya. Bocil banget ini masalahnya ini. Aduh. Gen Alpha nggak sih? Masuk Gen Alpha nggak sih? Enggak ya, lain ya. Masih Gen Z ya? Masuk sudah Gen Alpha. Kamu Gen Alpha sudah? Ini. Oh, yang ini Alpha. Gen Z. Ini Gen Z. Nah, dua Gen Z dan Alpha makanya gayanya yang beda-beda. Tapi apapun itu Gen Z dan Gen Alpha yang hari ini hadir duduk di depan kita, dia sudah torehkan dan harumkan nama daerah. Ya, saya pengen banyak ngobrol sebenarnya. Karena agak sedikit tegang gue lihat ini anggota aku ini. Nanti saya akan datang langsung ke lapangan, bisa nonton dan kita mau ngambil gambar sekaligus ketika teman-teman lagi latihan kayak gitu ya. Oh iya, boleh. Ini dikenal kan? Ada latihan gabungan nggak sih biasanya? Ada. Biasa? Ada. Ada latihan gabungan. Biasanya buat persiapan kayak seleksi, internal scoring, itu pasti ada latihan. Semacam kayak TC gitu ya? Ya, Iya, TC. TC dari Perpani. Kayak buat persiapan Popda, itu harus biasanya kadang ada latihan gabungan. Oke, di momentum yang terakhir ini, saya pengen kamu nyampaikan pesan. Boleh sih? Aduh, pesan apa nih gitu ya? Aduh, aku udah belum di briefing tadi nggak. Diminum dulu deh, biar agak sedikit tenang-tenang, sedikit. Aduh, Bang Hasan, ada aja. Aku coba tahu tadi buat dulu deh di ChatGPT gitu. Aduh, ketahuan betul sih udah buka ChatGPT. Nggak ada yang salah dengan ChatGPT. Nggak ada yang salah. Nah. Yang salah itu kalau kita memanfaatkannya dengan salah. Ya. Karena kita ngomongin ChatGPT tadi itu. Nggak ada yang salah. Kamu cari, aku cari motivasi di ChatGPT, kata-kata prepare persiapan. Itu bagus. Iya. Tapi yang salah ketika tugas sekolahmu kamu pakai ChatGPT. Ketahuan lagi sih. Oh my god. Relate banget lagi ya. Satu lagi nih. Saya pengen pesan nih buat anak dipamer ya, bukan arti tanda kutip ya, dipamer ya karya-karyanya, hasilnya di lapangan, hasil fotonya, Instagramnya jangan di privat. Jadi prestasinya di-upload karena Instagram kita itu dipakai untuk platform yang dipergunakan untuk mengupload video dan foto. Iya. Ya kalau ada fotonya piye tah? Kan lucu. Nah, karena kamu punya sesuatu yang punya nilai dalam arti tanda kutip bahwa prestasimu bukan moria ya, agar jadi motivasi buat semua. Iya. Dan semua aktivitas banyak loh. Bahkan kalian tahu nggak sih kalian itu masuk berita gitu. Oke, saya minta pesan kalian. Ada pesan nggak khusus buat teman-teman yang di luar sana mau ikut atau apa deh pesan kamu terkhusus bicara tentang semangat. Mau kritik pemerintah juga nggak ada masalah sih. Bisa ini. Pesan-pesan saya ya semangat buat yang lagi sedang latihan. Iya. Siapapun itu yang latihan buat persiapan apa aja. Untuk persiapan Porprov ya. Popnas, Popda, Porprov itu tetap semangat. Jangan sampai sedih, stres sendiri. Ada pelatih juga buat jadi teman curhat. Itu salah satu tips memang ya. Iya. Oh, yes. Pelatih ya, dijadikan teman curhat gitu. Teman cerita. Teman cerita. Dikala lagi pusing nih, tembakan hancur. Daripada mencaci maki di game nih, di ML nih. Mandi sama pelatih aja curhat. Lebih baik dia curhat ya daripada Daripada sumpah serapah di ML.
etikanya jadi hilang gitu ya. Iya. Nah, ini sama dia lagi irit suara gitu ya. Baru hilang suara. Baru hilang suaranya. Baru hilang ya. Itu padahal tuh gelangnya itu nggak ada apa-apanya tuh sama anak panah ya kan? Iya. Lebih mahal. Artinya bukan bicara tentang olahragamu yang mahal, tapi hari ini torehan prestasi yang kamu torehkan. Iya. Buat teman-teman yang hari ini di luar sana lagi beraktivitas di dunia olahraga, tetap semangat. Ingat pesan dari Dinda kita tadi bahwa ketika ada problem, sampaikan dengan pelatihmu dan diskusi, sampaikan apa yang menjadi keinginanmu. Setiap anak punya kecerdasannya masing-masing, setiap atlet akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Pertanyaannya, apakah daerah sudah hadir untuk kemudian berpartisipasi membantu para atlet dalam merebut medali? Jawabannya di pemerintah itu sendiri. Hari ini saya bareng dengan dua orang ini nyampaikan secara lugas bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerah dengan fasilitas yang cukup memprihatinkan, karena daerah-daerah lain yang sudah berprestasi dengan banyak fasilitas, namun adik-adik kita tetap berprestasi walaupun dalam keadaan sederhana. Namun kemungkinan itu akan sulit terulang ketika daerah lain mengupgrade alatnya, kita tetap stagnan di tempat. Saya Said Hasan undur diri bareng dengan Raisa Dan Gilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.